bekerja seperti apa, tapi eh, setelah 2 bulan ibu saya itu telepon saya dibilang tanya kabar kak, karena sejujurnya tidak ada mantan anak dan mantan orang tua ya. Mau anak itu berpindah agama, yang namanya anak tetaplah anak. Iya betul, yang namanya anak tetaplah anak, namanya ibu tetaplah ibu. Jadi ibu saya telepon saya, Fajar gimana kabarnya, masih ada tidak pegangan uangmu gitu, padahal dulu membenci. Nah sekarang kak, puji Tuhan orang tua saya sudah mau menerima Injil. Puji Tuhan, orang tua saya sekarang sudah mau menerima Injil. Dan saya berdoa semoga dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ini orang tua saya sudah dibaptis. Karena sekali lagi, kekristenan tidak pernah mengajarkan paksaan. Saya mengalami sendiri. Ya. Kekristenan tidak pernah mendoktrin. Kekristenan tidak pernah memaksa. Iya, serius Kak Irma. Jadi, ketika Kak Irma bergumul ya dengan sesuatu hal yang seperti ini, yang saya dengar-dengar ini Kak Irma, pesan saya Kak Irma ambil saat teduh ya, Kak Irma naikkan lagu pujian, Kak Irma ngomong, Tuhan Yesus, kiranya memang Tuhan berkenan ya memanggil saya sebagai anak Tuhan. Tuhan tolong yakinkan hati saya dan jangan setengah-setengah. Ngomong sama Tuhan seperti itu Kak, jangan setengah-setengah Tuhan. Kalau memang yakin, pilih saya, pelihara saya Tuhan, jaga saya. Gitu. Nah, karena gini Kak, saya itu sangat kagum dengan kekristenan. Mohon maaf, kagum dengan ajaran. Yang pertama itu dari nikahannya. Saya membayangkan ketika orang Kristen itu laki-laki dan perempuan menikah, kemudian tidak berkecocokan, mereka itu tidak boleh bercerai bagaimanapun permasalahan yang dihadapinya. Saya kagum sekali. Pikiran saya itu nggak sampai, kan? Serius. Jadi kekristenan ini pernikahannya sangat sakral, baik Kristen Protestan, Kristen Katolik. Iya, saya ngomong di hadapan 3.000 orang ya. Pernikahan Kristen itu kalau dibandingkan pernikahan di sini lain nggak ada apa-apanya teman-teman. Jadi pernikahan itu seperti ini Kak Irma. Laki-laki dan perempuan menikah, ketika salah satu ada yang tidak cocok ya, mereka harus tetap bersama. Ketika salah satu ini bercerai ya, kemudian menikah lagi, gereja tidak akan memberkati pernikahan tersebut kecuali salah satunya meninggal. Kalau meninggal konsepnya adalah dipisahkan oleh Tuhan. Karena dalam pernikahan kan apapun yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah kalau bercerai itu namanya manusia yang memisahkan pernikahan tersebut. Tetapi kalau salah satunya meninggal, itu berarti Tuhan yang memisahkan dan boleh menikah lagi. Itu yang buat saya kagum dengan kekristenan, sangat menghargai baik laki-laki maupun wanita itu setara, sejajar, derajatnya sejajar. Iya, itu the power of magic kekristenan, serius. Itulah ajaran Tuhan Yesus, ajaran juru selamat kita. Serius teman-teman, saya ngomong seperti ini, saya tidak dibayar. Saya tidak dibayar ngomong seperti ini Kak Irma, mohon maaf. Ya. Saya cuma pengen Kak Irma, hidup kita Kak cuma satu kali ya. Hidup kita cuma satu kali. Kak Irma jangan sampai salah pilih Tuhan Kak. Karena itu nanti fatal teman-teman, serius. Ya. Saya ketika sudah menemukan juru selamat ya, saya tuh kasihan ketika lihat teman-teman itu tersesat gitu. Saya tuh pengen merangkul yang kenal Tuhan Yesus. Ayo kenali Tuhan Yesus. Karena betul-betul keselamatan nggak ada di luar nama Tuhan Yesus teman-teman. Saya mau tanya, pemimpin agama mana yang menjamin keselamatan seterang-terang seperti Tuhan Yesus? Tidak ada. Ya, jadi saya pesan sama Kak Irma, pikirkan ucapan saya Kak. Saya sudah dahulu mengalami pergumulan yang akan Kak Irma hadapi dengan latar belakang saya yang santri ya. Saya sudah mengalaminya. Jadi Kak Irma jangan takut. Mungkin Kak Irma bisa melihat saya ya. Jadi apapun yang kita lewati bersama Tuhan, semuanya ada jalan, semuanya ada jalan. Percayalah, semua ada jalan keluar. Jadi yang pertama, ketika Kak Irma ingin masuk Kristen, pastikan Kak Irma jangan dalam keadaan dipaksa ya. Karena saya tahu betul bahwa kekristenan tidak pernah mendoktrin dan memaksa seseorang. Jangan pernah merasa dipaksa, jangan pernah merasa dibayar untuk masuk Kristen, tetapi lakukanlah karena betul-betul pikiranmu, mulutmu, hatimu sepakat bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin seperti itu Kak Irma, saya berharap Roh Kudus
jamah hati Kak Irma, memenuhi setiap pergumulan Kak Irma, menyertai Kak Irma sehingga Roh Kudus dapat memimpin Kak Irma untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan lebih baik. Amin. Makasih Kak Yuli. Amin, amin. Terima kasih Kak Jar. Ya, Fajar, Ya, semangat. Jangan takut murtad Kak. Jangan takut murtad. Tapi takutlah kalau kamu nanti meninggal, kamu nggak dapat keselamatan Kak. Jangan takut murtad Kak. Ya, jangan takut. Ya, jangan takut Kak ya. Ya, jangan takut. oke, thank you penguatannya ya Fajar ya. Fajar, kakak dengan segala permohonan maaf kakak izin turunkan biar kita naikkan teman-teman yang cewek ya. Terutama Ya, teman-teman murtadin, kalau ada cewek-cewek murtadin tolong ketik satu biar saya tarik untuk naik. Kita sama-sama support dan memberikan ya sedikit support buat Kak Irma supaya you are not alone Kak Irma. Ada kita semua yang support kakak di sini. Fajar, izin ya kakak turunkan ya. God bless. Kak Irma, selamat ya. Semoga terus memberkati selalu. Amin. Shalom Kak Yuli, Kak Helen, Kak Irma. Ya, silakan Kak, silakan Kak. Salam-salam kenal. Kemarin aku lihat kalian tapi aku udah ngantuk, aku tidur. Jadi Kak Irma, kalau memang sudah merasa nyaman, jadi kalau saran aku cek dulu pribadinya ke Irma. Karena mengikut Yesus itu Dubbing loh Kak Clara. Kak Clara Dubbing, dubbing kenapa banget. ya? Kenapa Pakai ya? headset nggak atau lagi ngecas nggak? Oh iya, ngaruh ya kalau lagi ngecas ya. Oke. Jadi kalau kita mengikut Kristus itu bukan karena sesuatu kepentingan, maksudnya ada lo kok masih doubling Kak? Apa ya? Coba kakak turun dulu nanti ajukan permintaan naik Kak. Kak Clara turun dulu nanti ajukan permintaan naik lagi. Oke, Kak Irma. ya Kak Yuli. Tadi senyum-senyum, sekarang ketawa lah. Kita harus saling menguatkan Kak Irma ya. Saya sangat ya itu juga yang bikin saya sampai detik ini masih belum berani memulai ya, karena itu juga salah ada ketakutan saya, tapi saya bersyukur kesaksian Kak Irma ini bakal menjadi bukti nyata ketika Kak Irma mulai mengenal Tuhan Yesus dan mendalami Tuhan Yesus. Nanti akan ada beban yang harus bukan ada suatu ajaran Tuhan Yesus tuh yang mengajarkan kakak untuk harus bisa memaafkan dan berdamai dengan keadaan kakak yang sebelumnya. Seperti itu Kak Irma. Sebentar ini ada yang naik. Teman-teman kalau ada teman-teman murtadin, tolong ajukan nomor 1 biar saya terima ya teman-teman ya. Silakan Kak Clara, silakan. Nah, Kak Irma, untuk mengikut Yesus itu kita bukan karena agenda diri sendiri, tapi mungkin dengan pengalaman Kak Irma di tempat sebelumnya mungkin nggak merasa nyaman, pasti mencari tempat yang nyaman. Memang Yesus adalah jawaban karena apa? Di Kristen itu di dalam pernikahan, oh masih double ya Kak. Suami itu ditegaskan harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi kita itu nggak dibenarkan dengan poligami kalau di agama kita. Jadi antara hubungan suami dan istri itu seperti pemimpin gereja dengan jemaat. Jadi sangat mengasihi. Nggak boleh kepentingan sendiri yang terutama gitu. Nah, untuk masuk ke dalam pernikahan Kristen itu, saya dulu pernikahannya di Katolik pemberkatannya. Itu kita ada pembekalan dulu. Dan kita nggak bisa sampai salah pilih pasangan karena kita sekali seumur hidup, Kak Irma. Nah, itu pembekalan itu di situ akan dijelaskan semua tentang hal ekonomi, bahkan hubungan suami istri, bagaimana dengan anak. Jadi maaf ya kita udah dewasa ya. Itu bukan tujuan di dalam pernikahan orang Kristen. Gitu. Tetapi tujuan yang mulia untuk berketurunan. Dan kalaupun tidak mendapatkan keturunan, itu tidak bisa dengan serta-merta menceraikan istrinya atau suaminya dan mengganti. Itu nggak boleh.
Karena tujuan membangun keluarga Allah itu adalah untuk kemuliaan Tuhan kalau di Kristen. Makanya kita ada pembekalan pranikah, lalu masih ada lagi wawancara. Wawancara yang dengan disertai saksi-saksi gitu. Dan diawali dengan sakramen tobat. Jadi memang di Kristen itu perempuan itu sama laki-laki itu sama haknya ya, harus saling tolong menolong, harus saling bantu. Nah, dan di dalam hal perceraian kita nggak bisa bercerai. Kalau sepanjang pernikahan ada sesuatu hal yang nggak nyaman, kita boleh jaga jarak dulu. Itu bukan untuk bercerai ya, tapi untuk refleksi, memeriksa diri satu sama lain. Dan kita nggak dilepas begitu aja. Ada yang disebut dengan konseling. Kalau di Katolik dengan romo, kalau di Protestan itu ada kakak rohani. Nah, dan kita juga persekutuan itu selalu ada untuk saling menguatkan, untuk saling sharing kesaksian. Jadi enggak hidup, misalnya nih maaf nih kalau di seberang kan cuman dengar info dari suami udah nurut gitu kan. Kalau di kita sama, ke ibadah juga duduknya sama, bersama-sama dengan suami, dengan anak. Jadi apa yang disampaikan kita juga dengar sama-sama gitu. Jadi konteks di dalam Kristen itu baik yang masih single maupun yang udah menikah itu adalah kasih. Bagaimana hubungan kita dengan Allah itu. Jadi kita harus menjalankan kasih itu. Bukan siapa yang utama nih, laki-laki yang paling penting, perempuan nggak dianggap, enggak seperti itu. Semua sama. Kayak gitu. Ada lagi Kak? Oke, jadi Kak Irma sebelum masuk ke Kristen, kakak pahami dulu kekristenan seperti apa dan yakinkan diri kakak pengenalan akan Kristus, beli Alkitab atau download di handphone. Nanti kakak bisa baca setiap ayatnya untuk mengenal siapa itu Tuhan Yesus, bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada kita. Gitu. Terima kasih Kak Irma. Thank you Kak Yo. Ya, makasih Kak Clara. Kak Yuli, I'm sorry, ini handphoneku baterainya 9%, terus ada trouble, nggak bisa di charger, jadi aku minta waktu untuk charger, nanti aku naik lagi ya. Boleh. Oke, Ya, makasih ya, Kak Yuli. Karen. Kak Irma, aku keluar dulu sebentar ya. Ya, makasih Kak Kakak Lala. Kak Clara, iya makasih Kak Yuli, Kak Irma. Shalom, shalom. Shalom. Ya, Kak Maria. Halo Kak Maria. Maria. Oke, saya izin turunkan. Teman-teman yang cewek kalau mau naik